bayar, Mbak. Nggak apa-apa. Eh, enggak, ini masih apa? Oh, masih nunggu yang lain lah, santai aja. Saya Mbak Haryanti. Piye kabare, Mbak? Makanku neng ndi? Haryati. Siapa? Oh, saya kemarin bukan Bapak Ejem aja. Jadi kemarin tuh saya cuma 3 orang kalau nggak salah ya. Oh, nggak ada. Saya nggak pakai tugas tambahan. Nilainya nggak ada yang jelek. Yang penting tugasnya dikumpul. Saya tugasnya cuma 2. Nah, itu dia. Udah. Nanti kalau yang belum saya kabarin lah. Nanti, pokoknya kalau nggak ngumpul saya cari ya sampai ke lubang semut ya. Saya kemarin waktu tanggal 9 itu bisanya sampai jam 1, makanya sempat ketemu sama Bu Siti Aisyah ya. Siapa itu? Siti Romela atau Siti Aisyah? Siti Romla. Nah, habis ketemu Mbak itu terus saya tuh nggak lama cuma nanya siapa itu. Saya tanya Bu Nani ya. Nah, habis nanya Bu, soalnya kan saya pesan makan tuh sama Bu Nani. Nah, habis itu langsung balik soalnya itu buru-buru. Oh, nah, Mbak, kelas saya itu cuma teori-teori, baca sendiri juga ISO. Iya, tapi saya nggak ada itu. Tapi tapi sejauh ini sih nilainya nggak ada yang di bawah 75 ya kayaknya ya. Rata-rata paling rendah 75. Kemarin kan sudah ditotalin tuh. Nanti dikirim. Jadi buat karil kan. Itu tapi teman-teman tuh karirnya enak soalnya itu apa kan nggak pakai ujian kan, cuma ngirim doang, nanti revisi dibalikin lagi gitu kan. Selesai, dapat, tinggal wisuda kan. Apaan lagi TAP? Tapi kan rata-rata lulus aja kan TAP. Nah, semuanya kan. Kalau esai itu lebih enak. Esai itu kan daripada pilihan ganda, salah pilih kan udah salah. Kalau esai kan lebih bisa ngarang. Iya. Jadi ini sugesti saya nih, sugesti lagi, saran ya, my suggestion gitu kan. Kalau untuk pelajaran saya ini bacanya yang poin-poinnya aja lah, nanti juga baca misalnya kayak AMDAL gitu kan, orang baca dikit aja udah tahu tuh buat apa gitu. Iya, nggak 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 ribet-ribet amat, jadi baca sendiri aja. Pak Dino itu ya, itu hitungan semua kan.
Reset operasi. Wah, teman-teman belum pernah belajar finance ya. Nah, sama itu kayak finance gitu. Modelnya sama lah. Pernah belajar keuangan? Wah, mantap dong. Berarti ini kemungkinan lulusnya besar ya. Hitungan juga itu. Itu kalau ngulang tuh gimana sih? Karena nilainya rendah atau gimana? Haryati, gimana Mbak Haryati? Mungkin ya. Oh. Mungkin nggak ngerjain yang e-learning kali. Oh. Tapi ngomong-ngomong ini katanya ya, saya nggak tahu nih. Dari semua tutor ini tugas saya aja yang paling sedikit nih. Cuma 2, rata-rata 3 ya ngasih tugasnya. Oh. Soalnya saya dulu pernah nanya sama akademik itu, jadi nanya kan, wah ini udah 5 orang ya, nanti lah gampang aja kita mulai kelasnya, ini tinggal dikit aja. Jadi katanya akademik itu yang penting tuh ada tugasnya gitu. Terus saya nanya minimal ada nggak, katanya nggak ada, yang penting ada tugasnya karena kan online, jadi dilihat nilai itu dari tugas gitu aja. Ya wes lah, tak kasih 2 ya. Awalnya tak kasih 1 soalnya udah cukup menurut saya gitu kan, tapi pas dikasih formnya itu dia 3, terus rumusnya terus dirata-ratakan, nggak mungkin rata-rata cuma 1 tugasnya, udah tambahin 1 gitu, jadinya 2 kan, sisanya dari absensi sama partisipasi di kelas. Cukup ya, dalam hati mah jangan ditambah lagi, jangan ditambah lagi deh. Soalnya sudah mau ujian gitu kan. Saya udah isi kuesioner kemarin, kuesioner yang buat penilaian kalian tuh udah tak isi. Ada saya ngisi kan 1 sampai 5 tuh, ada angka 6 sendiri tuh, over dia. Jadi saya tuh kemarin ya pertemuan yang setelah tanggal 9 tuh ada online kan, pertama tuh saya sama Mbak Dewi, Pak Nanta lagi, Pak siapa itu, Pak Suma 2, sama Dewi siapa itu, Siti Romela dan Dwi itu loh, Dwi Rahmawati kan namanya itu. Online ini maksudnya. Jadi bertiga akhirnya, karena 1 izin Pak Bu siapa tuh Romelah, katanya ada urusan bentar, sisanya nggak muncul. Saya nyanyi sendiri, jadinya semulai malah. Ini alah, ini tinggal dikit tadi tuh. Ini kan slide lanjutan kemarin. Soalnya kemarin ini kan sebenarnya 2 slide nih. Slide-nya sebelumnya udah, yang malam kemarin tuh yang saya ngajar sendiri nggak ada orangnya itu. Tapi udah di-upload. Ini sisanya, ini tinggal berapa nih, hitung nih. 5 6 7 8 9 10 alah. Mbaknya yang balas chat aja udah selesai nih. Jadi tunggu aja dulu gitu, santai-santai aja.
Kalau kalian mau bahas karil nggak apa-apa, karil dulu. Baru jam berapa nih? Nanti kan revisi kan? Pasti revisi. Nggak pernah orang tuh ngirim langsung diterima. Enggak. Oh gitu. Wah, sama saya tak coret-coret lah. Gagal. Oh, makanya dari pembimbing ya. Iya, mantap juga ya. Enak dong kalau gitu. Jadinya SE nanti. Enak dong kalau gitu kan. Ya maksudnya nggak tapi banyak mikir gitu kan, nggak pakai itu juga kan, nggak pakai. Mantap. Jadi udah jago SPSS semua ya. Oke. Mana kemarin kayaknya ini udah deh. Hmm. Kalau download, tuh bisa tuh, tapi dia trial jadi makanya cuma 30 hari. Hmm. Tapi trial ah sih. Saya bisa kirimin malah aplikasinya lewat itu apa RAR itu loh. Saya ada semua. Jadi tinggal diinstal. Siapa sih yang banyak, yang belum banyak ya? 200 orang. Siti. Mbak Siti Just. Ya. Mbak Siti Ramela ya. Nanti lah ya, saya kirimin. Kalau teman-teman bisa download tuh malah jadinya ori karena saya ada cracknya juga di situ. Tapi kalau saya punya kan, saya bayar lisensi dulu. Terus ada cracknya, jadi kalau habis diinstal nanti tinggal pindahin cracknya gitu kan, udah jadi ori dia. Tapi ya susah, ribet kalau nggak langsung dipegang gitu sama orang ya. Hmm. Bisa juga sih gitu. Soalnya kalau di sini di Taiwan, kalau kami ya itu nggak boleh pakai nggak boleh pakai yang kayak gitu. Kalau kalian paling bisa aja sih, kalau kami nggak boleh, jadi agak ribet.
ini temennya kita berlima aja ini ya. Bersama saya berarti 6 kan. Santai-santai dulu. Pokoknya ini malam ini spesial dia. Asal muncul aja gitu kan, terakhir di absen tuh udah saya anggap masuk gitu. Soalnya kalau sampai dari awal sampai terakhir gitu nggak masuk sama sekali gitu kan nanti terhitungnya alfa. Makanya nongol aja nggak apa-apa, yang penting muncul batang hidungnya gitu kan. Muncul batang hidungnya berarti kelihatan ya. Salah deh itu. Saya aja ini bingung mau mulai dari mana ini. Ini banyak kali nih tulisannya nih. Tuh Suma yang penting hadir ya Pak. Iya mah. ya Pak Suma benar. Muncul aja nih malam ini kan malam terakhir ya kan, lagunya Ridho Roma itu kan. Malam terakhir bagi kita gitu. Haryati. Nyanyi opo? Bu ya kalau duet yo. Mbak Eka kalau ngepost makanan kan dia enak-enak ya, nggak bagi-bagi. Oh saya ke sana kok jam 1 balik tapi. Wah asik bistik ya. Nanti lain kali ya. Bulan 5 kan ada lagi. Nggak apa-apa ujian sambil bawa makanan. Oh udah disedia ya? Nggak rapopo. Ini berarti selesai lulus balik Indo semua. Tunggu kaya dulu baru balik ya. Jangan, pokoknya jangan pulang sebelum kaya gitu. Pantang pulang sebelum kaya. Asik. Mbak Eka udah kayak itu ya. Mama Dede. Kayak bayi jem. Ini kita nih, iya, bener-bener kerja yang rajin ya. Hidup keras soalnya. No money, no honey katanya gitu. Kayaknya ini slide yang saya upload ini udah selesai deh kemarin. Soalnya saya tandanya ini terakhir 8.18. Iya, yes. Kemarin udah diborong semua ternyata. Soalnya kemarin itu saya kan terakhir itu langsung dua PowerPoint. Ternyata kan nggak ada, saya itu ngajar terus sampai habis, saya pikir tuh ada orangnya gitu kan. Pas udah terakhir saya chatting gitu kok nggak ada yang baca nih, halo nggak ada orangnya, ya udah close aja, udah langsung upload videonya. Tapi terakhir itu sampai 8.18 masih ada kok dikit lagi, bisa lah buat guyonan dikit. Banyak ketawa lagi. Iya itu bukan Haryati. Mongkonya itu di N nya dihilangin, Haryati. Asik kali ya. Saya itu sampai sekarang ya yang saya tahu itu cuma Suma, Siti Romela,
Si Tiromela itu juga karena kemarin ketemu lagi jadi tahu. Pak Ijem saya tahu Pak Ijem. Soalnya dia IG upload terus kan, saya tahu itu. Pak Ijem. Terus itu siapa lagi ya? Sumarti yang apa itu? Pasak apa itu? Silat itu kan? Tapak suci. Ya, sekali. Tapi saya nggak pernah ketemu Sumarti itu. Ya itu namanya orang Indo. Ini bisnis apa Mbak Sumarti itu? Oh sekali ya. Saya ini lagi ngumpulin itu teman-teman yang bisnis online gitu loh. Jualan online gitu kan. Siapa tahu produknya itu menarik gitu ya, nanti saya bisa ambil barang gitu ya. Tapi bukan MLM ya. Ini online-nya di rumah atau di mana nih? Pada kerja masih ya? Nah, sih. Ini siapa ini? Bu Romela. Haryati. Kamar tercinta katanya. Bilang aja barak kayaknya. Barack Obama. Ini saya mau nanya nih, teman-teman yang di sini ini kalau pemilihan gini dapat kesempatan nyoblos juga. Dari KDI gitu kan. Oh, enak ya nyoblos. Nyoblos itu yang pemilihan gubernur, pemilu. Tapi kayaknya enggak deh. Soalnya domisilinya bukan di Jakarta nih kan. Presiden baru bisa benar. Warga DKI. Oke lah kalau gitu kan, kita bahas materi dulu ya, bentar aja ini nggak lama ini. Tapi kayaknya ya ini sudah sama kayak yang kemarin deh ya. Lembaga pembiayaan. Oh iya ini terakhir. Oke ya. Kita mulai aja mbak yang lagi berjuang mendapatkan apa ya? Nggak tahu, lupa udah namanya apa. Oke ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Ini pertemuan terakhir ini, kayak lagu Ridho Roma ini, malam terakhir ya. Jadi sebelumnya mudah-mudahan teman-teman semua lulusnya cepat gitu, ujiannya lancar ya. Kalau pelajaran yang saya sampaikan ini ya asal teman-teman baca aja gitu kan, udah pasti bisa lah. Soalnya ini hitungannya juga nggak banyak, di merem aja tahu pasti. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke 9.20. Nah ini slide-nya ini yang saya bikin sudah habis semua sebenarnya ya. Jadi udah nggak ada lagi nih. Nah jadi kita belajarnya ini yang di 9.20 penilaian kelayakan bagi investor. Tanda dari buku saya sih terakhir ini yang kayak kemarin saya itu. Oke ya. Ini kayaknya udah pernah sih, tapi nggak apa-apa ya, kita singgung-singgung dikit lagi gitu kan. Oke ya. Penilaian kelayakan bagi investor dan kreditor. Jadi teman-teman kalau yang online di rumah, di kamar tercinta atau di barak tercinta gitu kan, sambil jaga nenek gitu, sambil suapin nenek, itu sembarang ya. Yang penting lihat sini, kalau misalnya online-nya di tempat kerja lagi nggak pegang buku, atau online di HP nggak pegang buku ya, I'm so sorry gitu kan. Soalnya slide-nya ini
nggak nyampe sana ini slide yang kemarin ini pajangan doang nih supaya direkam aja nih ya. Di sini kita belajar tentang penilaian kelayakan bagi investor dan kreditor. Nah, ini kayaknya sudah pernah deh ya. Kemarin juga kayaknya tugasnya juga tentang ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Biar kekinian gitu ya. Biar kayak Mbak Ijem kekinian dia. Oke. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis proyek dalam kaitannya dengan pembuatan studi kelayakan bisa dikelompokkan menjadi 3 ya. Di sini ada investor, ada kreditor, dan juga ada pemerintah. Nah, manfaatnya tuh ada manfaat bagi investor, kemudian ada manfaat bagi kreditor, juga manfaat bagi pemerintah. Investor dalam hal ini bisa suatu lembaga atau domestik asing, bisa pula individu pemilik modal domestik asing ya. Oh, jelas sekali ya kalau di sini investor ini dijelasin orang atau lembaga yang memiliki sejumlah dana dan menanamkan dananya secara langsung dalam suatu proyek investasi dengan mendapatkan kompensasi berupa dividen. Dividen ini sih dalam artian bisa berupa pembagian saham dan lain sebagainya ya, tergantung daripada kesepakatan dari investor tersebut ya. Nah, penilaiannya di sini dalam artian ya, apakah nanti proyek ini dapat menghasilkan laba yang sesuai diharapkan atau tidak ya bagi investor. Nah, investor dalam perseroan terbatas atau bisa disebut juga PT, disebut pemegang saham dengan menanamkan dananya secara langsung di dalam kegiatan investasi. Investor bisa berperan aktif dalam pengendalian pengoperasian perusahaan. Ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar saham istimewa ya. Biasanya kan tiap akhir tahun untuk perusahaan itu ada namanya RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Nah, di sini kalau misalnya kita kaitkan sama studi kelayakan, penilaian kelayakan ya. Jadi nanti mereka ini kan ada hitungannya nih, bisa ngitung kira-kira kalau perusahaan ini dioperasikan nanti pembagian dividennya itu seperti apa ya. Nilai persentasenya itu seperti apa, seperti berapa. Mereka biasanya pakainya kembalinya lagi ke time value of money, terus itu yang IRR tadi, terus itu net present value, nanti bisa lihat dari situ. Tapi tergantung daripada analisis dari masing-masing pihak ya. Ini bagi investor. Kemudian para investor dalam menanamkan dananya menggunakan prinsip bahwa proyek yang akan dibiayainya harus benar-benar dipersiapkan dan harus layak dari segi teknis, ekonomis, dan keuangan. Dan jadi investor sendiri juga ya sama halnya kayak kita gitu kan. Kalau mau invest tuh pasti banyak aspek yang harus kita perhatiin ya. Apakah nanti kalau kita invest ini bisa balik nggak modalnya atau bisa untung gitu, atau risikonya kalau kita invest apakah nanti investnya ini berjalan jangka panjang atau jangka pendek, atau bahkan nggak ada kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan gitu. Nah, itu juga bisa. Nah, oleh karena itu diperlukan studi yang serius dalam merencanakan suatu proyek yang disebut studi kelayakan perusahaan proyek ya. Nah, jadi studi itu bisa dibuat sama investor itu sendiri atau pemilik proyek yang masih membutuhkan penanaman modal lain atau pihak ketiga. Jadi kalau pihak ketiga ini biasanya konsultan. Kadang-kadang pihak investor ini dia bisa, mungkin ada beberapa orang yang memang kompeten untuk menganalisis usaha tersebut ya, bisa pakai jasa konsultan dan lain sebagainya, entah tergantung daripada aspek mana yang mereka ingin teliti, bisa entah itu ekonominya, entah secara teknisnya, itu bisa pakai konsultan tadi ya. Nah, kemudian dengan mempelajari studi kelayakan suatu proyek yang telah dilakukan dengan baik, investor akan memutuskan ya apakah akan menanamkan dananya atau tidak dalam proyek tersebut. Dari studi kelayakan, calon investor akan mengetahui kekuatan dan kelemahan proyek. Yang artinya ini udah pernah ya kita bahas sebelumnya di bab sebelumnya ya. Ini buku kayaknya diulang-ulang aja nih, nggak bisa move on dia. Senang kali dia flashback nih. Jadi misalnya apabila terjadi kenaikan bahan baku, biaya tenaga kerja, atau penurunan penjualan dari rencana semula, selain itu seorang investor akan memutuskan menanamkan dananya dalam proyek tersebut jika proyek bersangkutan memiliki resiko seminimal mungkin ya. Ini sudah pasti ya. Kalau resikonya itu minimal gitu, tapi kadang-kadang ada juga yang gini, resikonya itu dia besar tapi high returnnya itu tinggi. Jadi high risk high return, dalam artian resiko tinggi tapi untungnya juga gede. Tapi itu tergantung individunya lagi ya.
entah itu dia risk lover atau memang dia nggak suka sama resiko, ya tergantung ya, itu kembali. Tapi dilihat dari segi manfaat bagi investor ya sudah bisa dibilang ya kalau harusnya manfaatnya bisa meningkatkan ya, atau bisa mendapatkan laba yang sesuai diharapkan. Nah, sekarang manfaat bagi kreditor. Kreditor dalam kaitan dengan pembangunan proyek-proyek menengah dan besar, biasanya bank. Nah, kreditor dalam artian um, ya kita katakanlah misalnya secara sederhananya misalnya teman-teman nih pengen minjamin uang ke teman gitu kan, atau keluarga atau sanak famili, udah pasti punya analisis sendiri ya, kira-kira nih track recordnya orang ini kalau saya pinjamin duit nih bakal kembali nggak nih uang nih, atau enggak dia punya senjata andalan nanti gitu, nanti sampai lupa gitu, atau enggak dia dulu pernah orang itu minjamin dia tapi nggak pernah kembali uang itu. Nah, kreditor ini juga, nah bank pun seperti itu ya. Jadi kalau perusahaan atau lembaga yang ingin minjam uang dia nanti akan lihat nih, kreditor memerlukan studi kelayakan proyeknya, karena memang ia harus menilai prospek proyek guna menentukan akan memberikan pinjaman pembiayaan atau tidak. Nah, kreditor asing misalnya seperti Bank Dunia perlu mengadakan penilaian terhadap proyek yang diajukan untuk mendapatkan bantuan keuangan. Nah, ini biasanya untuk skalanya besar ya, tapi kalau skalanya yang untuk nasional juga pakai bank nasional juga bisa, cuman memang pada dasarnya mengukur penilaian ini sangat strict sekali ya, terutama bagi analisis kreditor itu. Nah, studi kelayakan atau dalam lingkungan perbankan disebut dengan penilaian proyek atau penilaian kredit, bertujuan untuk menilai proyek yang mengajukan permohonan pinjaman. Biasanya studi kelayakan terhadap proyek tersebut dilakukan sendiri oleh bank atau lembaga keuangan, bukan bank. Sekarang tapi lembaga keuangan bank tuh udah jarang ya, kebanyakan lembaga bank yang pakai ini. Kalau di tempat saya itu ada satu lembaga non bank, dia swasta gitu. Namanya apa ya kalau nggak salah itu, wah lali ya, pengaruh umur ini. Lego apa ya? Nantilah saya cari lagi, wes lali udah. Lembaga non bank itu namanya. Jadi biasanya sebagai investor, kreditor juga tidak mengharapkan proyek itu gagal. Nah, perbedaannya, kepentingan kreditor dengan proyek terbatas selama periode utang belum lunas, sedangkan investor memiliki kepentingan selama modalnya tertanam di proyek atau selama hidup proyek. Jadi mengacu tentang manfaat bagi kreditor nih, biasanya juga kreditor itu akan melihat dari track record dari pemegang saham ya. Track record dalam artian siapa sih yang invest di situ gitu. Nah, kalau misalnya biasanya mereka punya catatan record dari perbankan ya, entah dia pernah pinjam uang, terus dia pernah pinjam uang terus balikin atau tidak gitu, seperti itu. Atau kalau dia kredit atau misalnya pinjam uang di bank lain gitu kan, apakah bulanannya itu lancar atau tidak, itu juga bisa dilihat. Nah, biasanya sesama bank mereka bisa ngasih data untuk track record dari si nasabah tersebut. Boleh dia seperti itu. Kemudian di sini juga manfaat bagi pemerintah. Nah, manfaat bagi pemerintah ini udah pasti, ini juga udah pernah dibahas ya. Pemerintah terutama lebih berkepentingan dengan manfaat proyek bagi perekonomian, yaitu apakah proyek membantu menghemat devisa, menambah devisa, atau memperluas lapangan kerja. Manfaat tersebut terutama dikaitkan dengan penanggulangan masalah-masalah yang sedang dihadapi pemerintah. Misalnya sedang menggalakkan ekspor non-migas, maka proyek yang akan mengekspor hasil produksinya dan tidak menggunakan komponen impor akan lebih diterima oleh pemerintah, sehingga biasanya perusahaan-perusahaan yang menggarap sektor jadi biasanya memang kalau untuk perusahaan-perusahaan yang kebanyakannya dia ekspor itu lebih di itu ya, kalau menurut saya ya mungkin dia melihat dari lebih diterima karena memang dilihatnya itu dari segi penyerapan tenaga kerja ya. Karena kalau semua proses produksinya dilakukan dalam negeri gitu kan, kemudian diekspor, dia mungkin lebih banyak membutuhkan tenaga kerja dibanding kalau mereka misalnya impor ya. Karena kalau impor biasanya cuma
tenaga kerja yang digunakan itu cuma sedikit karena barangnya sudah barang jadi ya. Beda sekali kalau misalnya perusahaan itu masih dalam tahapan manufaktur yang memang barang itu masih harus diproduksi, dari raw materialnya masih diolah di situ gitu. Nah, makanya peluangnya untuk diterima untuk pengajuan PT-nya dan lain sebagainya itu lebih besar ya. Ya karena memang sangat membantu ya. Di sini misalnya suatu proyek diperkirakan memiliki profitabilitas ekonomi yang tinggi dibandingkan tingkat profitabilitas komersialnya. Dengan kata lain, proyek diperkirakan memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian nasional. Sumbangan ini bisa berupa daya serap tenaga kerja, bisa berupa pajak dan lain sebagainya. Kemudian di sini penyusunan studi kelayakan. Nah, penyusunan laporan studi kelayakan. Studi kelayakan itu dilakukan dengan maksud untuk lebih meyakinkan lagi bahwa gagasan yang telah disaring benar-benar memungkinkan atau visible ya untuk dilaksanakan. Hal ini berarti semua gagasan yang dari awal sudah tidak memberikan harapan akan berhasil tidak perlu dilakukan studi pemahaman. Ya ini ya jelas sekali ya, kalau misalnya studinya gagal ya ngapain gitu kan disusun lagi, karena udah pasti wasting time ya, wasting energi, wasting time, wasting uang juga, karena sudah diperkirakan proyek itu tidak akan berjalan dengan baik ya. Nah, di sini dalam kegiatan belajar ini akan dibahas tentang kriteria laporan studi kelayakan ya, misalnya uraian dan contoh. Yang pertama di sini laporan studi kelayakan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Pertama di sini ada laporan studi kelayakan harus komunikatif. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Komunikatif itu seperti sifat komunikatif dari laporan yang dibuat harus diperhatikan. Hal ini dikarenakan tujuan utama pembuatan laporan adalah memberi informasi kepada pihak lain. Dalam artian sih memang komunikatif itu emang udah mudah ya, kalau misalnya mudah dipahami, mudah dicerna. Kalau kita baca aja itu nggak harus dibaca berulang-ulang baru bisa paham gitu. Kemudian di sini ada harus dokumentasikan. Dokumentasikan ini sebagai bukti aja ya, digunakan sebagai dasar penilaian apakah suatu proyek visible atau tidak untuk dilaksanakan, juga dapat dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan proyek. Kemudian di sini ada bersifat objektif, harus membuat semua aspek ya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Tapi jarang ya yang negatif ini dimunculin, biasanya kebanyakan sih laporan itu positif dulu. Kalaupun ada yang negatif dia nggak balance ya, paling nggak kalau dari 100% itu kebanyakan 80-20 ya, 80%-nya itu dipakai yang positif, 20%-nya yang negatif ya, supaya proses pengajuannya juga mudah gitu ya. Kemudian realistis atau realistik ya, setiap aspek harus didasarkan pada data metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Proyeksi kondisi masa depan harus realistik ya. Apakah apabila terlalu optimistik akan menimbulkan estimasi yang berlebihan atau overestimate dan begitu juga sebaliknya. Di sini juga dijelasin laporan studi kelayakan juga perlu mencantumkan bagian yang menjadi perhatian pihak yang berkepentingan. Dalam studi kelayakan, pihak yang berkepentingan adalah investor, mengetahui besaran tingkat keuntungan yang diharapkan dari proyek tersebut. Nah ini udah pasti juga ya, memang harus realistis ya, nggak ngawur kan. Nah ini kayaknya gampang aja mbak, teori-teori kayak ini aja ya. Di sini ada beberapa aspek-aspek ya, namun secara garis besar laporan studi kelayakan harus mencakup aspek-aspek sebagai berikut, seperti gambaran singkat proyek. Nah di sini juga ini udah pernah juga kayaknya kita bahas nih di bab sebelumnya ya, pertanyaan-pertanyaan apakah produk apa yang akan dibuat, berapa jumlah yang akan diproduksi, bahan baku apa yang diperlukan, ini udah juga. Kemudian ada sejarah proyek dan sponsor. Sponsor ini dalam artian ya finansial ya, lebih ke finansialnya ya. Kemudian aspek pasar, kuantitas nilai impor 10 tahun terakhir, kuantitas nilai produksi dalam negeri untuk ini juga udah kayaknya ya. Aspek teknis, aspek keuangan, aspek manajemen dan hukum, dan aspek sosial ekonomi, ini juga masih dalam bentuk pertanyaan. Kemudian ada contoh bentuk laporan studi kelayakan ya. Di sini ada babnya ya. Yang pertama sini bab 1 ini pendahuluan, analisis pemasaran, profil industri dan lingkungan, profil proyek,
profil ekonomi dan keuangan kesimpulan besar. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih bab 1 ini isinya apa aja ya. Ada peranan project ya, jadi bentuknya nanti hasil dari proposal studi kelayakan itu nanti bentuknya dalam proposal ya. Nah proposalnya di sini ada 5 bab ya. Nah ini jadi di sini sudah dijelasin tiap bab nih isinya apa aja ada nih. Teman-teman bisa lihat ya. Contoh pertama di sini ada pendahuluan ya. Pendahuluan di sini ada juga isinya peranan proyek bagi pendapatan devisa negara dan lain sebagainya. Di sini ada analisis pemasaran, profil industri dan lingkungan, profil proyek, profil ekonomi dan keuangan. Nah kemudian yang ada juga yang cuma sampai bab 4 bab doang nih, nggak sampai 5 ya. Nah di sini biasanya sebenarnya juga sebenarnya 5 gitu, cuman dirangkum jadi 4, yang nggak masuk tuh dimasukin di sini, jadi akhirnya jadi diringkas lah gitu ya. Nah di sini ada bab 1 ada ringkasan sejarah, bab 2 ada sejarah proyek, bab 3 ada usulan proyek, dan bab 4 nya dia ada kesimpulan dan saran. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Next lagi, wah habis ternyata Pak, cepet ya, enak ya, balik ya, tinggal tidur ini. Jadi kalau pengen bertanya ya seputar ini silahkan ya, tapi kayaknya nggak perlu lah ya, nggak usah nanya-nanya kali ya. Wes dikit aja kayak ini ya. Inggih Pak, inggih itu bahasa Banjar loh. Iya ini bab terakhir ini, udah habis sudah. Biasanya kan kalau apa ya, terakhir itu kan udah, kalau di sekolah-sekolah tuh pasti ada lagunya sementara gitu, sinar surya perlahan mulai tenggelam, baca-baca beres gitu. Lah itu lagunya itu loh yang kemesraan ini gitu. Janganlah cepat berlalu ini. Gak pernah dengar aja, bilang aja gak pernah dengar. Kalau itu sepanjang masa ceritanya ya. Wah berarti mbaknya udah tua dong. Ah, udah kepala 4 ya. Kepalanya udah 4 atau kepalanya udah 5? Ah, kepala 2 ya. Ini siapa, Mbak Haryati? Udah dibalas ya dulu ya, nggak ada. Janganlah cepat berlalu gitu ya. Kenapa? Ini direkam memang, tapi nggak apa-apa, jadi ada yang dengar gitu kan. Soalnya ini rekaman saya ini juga kalaupun didengar gitu kan, orang buka di webnya, di YouTube nggak ada suaranya, kosong. Heran juga, entah laptopnya kayaknya udah jelek, minta dilem biru dia. Ini udah masuk sampai sesi yang paling disenangin nih, sesi absensi gitu. Kita absen dulu ya.
Janganlah cepat berlalu. Oh iya, saya belum bilang ya. Saya masuk loh mas. Masuk kemana Mbak Haryanti? Belum di absen kok. Sabar ya. Saya itu ya, eh, Mbak Haryanti. Saya itu apa? Wah, mau ngucapin, saya minta maaf nih kalau salah. Siapa tahu selama pertemuan kita gitu online, entah yang tatap muka maupun online gitu, ada kata-kata yang baik disengaja ataupun tidak disengaja keluar dari saya gitu kan, yang tidak berkenan di hati teman-teman gitu. I'm so sorry. Gak dimaafin pak. Wah, wes mangan dulu kayak gitu ya. Dewi Yuliana sambil absen ya. Dewi Yuliana Raono. Wes melebu. Dwi Rahmawati nih, Nali. Maaf lahir batin ya pak ya. Saya juga maaf lahir batin ya. Wah, lebaran pada mudik ya. Dewi Rahmawati nggak ada ya. Pokoknya ini nggak boleh diwakilin ya. Harus nulis orangnya. Ini udah dikasih spesial soalnya nih. Pakai telur dia. Eka Pak Ijem. Wah, hadir Pak Ijem nih. Haryati hadir. Prihatin nggak ada ya. Prihatin Rawono. Siti Romela hadir. Sumba hadir. Sumarti ini Nali nih orangnya nih. Nggak pernah muncul ya. Nggak pernah muncul. Maksudnya nggak ada dia. Baru berapa kali? 1, 2, 3, 4. Online-nya cuma 4 ya. Bisnis pak. Oh, kan tapak suci itu ya. Nani. Mana Nani nih? Nggak ada ya. Mbak Nani ini jualan online nih kan. Bertapa. Rawono. Yulita ini Nali lagi. Yulita ini. Rawono. Wes. Rawono semua. Yang aktif dapat A. Saya kasih Z mbak. Ngapain A gitu kan. Mending Z sekalian. Yang nyanyi dapat itu. Yang suaranya bagus nyanyi gitu dapatnya A. A++ gitu kan. Siapa yang mau nyanyi? Haryati mau nyanyi ya, tapi saya yang request ya. Saya request gitu kan, Mbak Haryati yang nyanyi. Mau nggak dapat A nanti? Lagunya itu Sheila on Seven ya, band dari Jogja. Oh, Mbak Pak Ijem nih berarti yang tahu. Lagunya Sheila on Seven. Anggur Merah. Ayo Mbak Haryanti. Maggie Z. Oh, salah berarti ya. Kalau enggak lagunya itu aja. Iwan Fals. Begadang. Siapa yang bisa? Mbak Haryanti ini ketawa terus ya. Pengantin baru ini kan. Sama kayak Pak Suma kan, ini LDR ini. Berjuang melawan jarak. All I Want. Itu bisa juga. Kenapa nggak all I ask gitu ya? Pak Suma ini, saya kalau Pak Suma ini nulis status saya suka ya.
berjuang melawan jarak pak ya, apalagi kalau winter gitu pak. Waduh bapak semua sedih kali gitu. Saya ngomong gitu kayak udah berpengalaman aja padahal jomblo juga. Siti Romela ini udah berkeluarga juga kan? Pengalaman ya pak, pengalaman apa? Saya pengalaman banyak mbak, tapi dunia kerja semua. Sudah pak, ada bapak dan ibu. Nah, bener jawabannya emang. Mbak Siti masih mencari pundi-pundi rupiah. Wes, ini kelasnya ini udah habis nih. Jadi kalau teman-teman yang pengen tidur silahkan tidur, nggak apa-apa. Log out nggak apa-apa. Ini yang mau stay aja ini nggak apa-apa. Mencari jalan terbaik apa Mbak Eka? Asik. Pujaan hati apa kabarmu gitu. Haryati. Kenapa nggak lagunya Yolanda aja Mbak Siti? Tapi nama Yolandanya diganti. Misalnya Pak Ijo. Semalam kau datang menemui aku Pak Ijo. Moh ya. Kalau nggak diganti itu aja Tomingse. Saya kalau Suma nyanyi, saya mau nyanyi. Suma dulu tapi ya. Satu lagi Sum, satu lagu Sum. Lagunya itu Sum. Ari Lasso buat Mbak Arianti. Jangan Sum, nanti Mbak Ariantinya nggak bisa tidur lagi nanti. Nggak bisa tidur kayak mimpi buruk gitu kan. Haryanti artisnya ya, sekarang Haryanti jadi artis dia. Kan ada dulu lagu tuh Haryati Haryati na 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 na, na Haryati ya. Kalau Siti Romela tuh malah itu namanya kepanjangan nanti, masa Siti Romela. Kalau Haryati kan beda dia kan, kecuali nggak pakai Siti jadi Romela, nah cocok tuh. Itu lagunya bagus loh mas, ngombo kayak ngerti ayo Pak Ariati. Mosok iyo, aku mboten ngertos ya. Live ya. Ini biar kalian nyanyi-nyanyi teriak-teriak ini juga, kalaupun di upload nggak ada suaranya nanti waktu dinonton di YouTube. Kayaknya saya yang nggak tahu settingnya deh. Soalnya dulu saya nanya juga nggak dikasih tahu ya wes. Jadi kalau teman-teman nonton nih rekaman dari pertama sampai habis nggak ada suaranya semua. Nganga-nganga aja lihat gambar ya. Nggak tahu kenapa. Saya nanya biar akademik katanya nggak apa-apa, yang penting upload. Jadi nggak apa kalian nyanyi-nyanyi aja. Tak kasih kesempatan nyanyi ya, ada 1 jam nih. Satu orang 5 menit udah cukup nih. 5 peserta. Oke, dimulai dari Pak Suma. Saya sih yes. Iya
Ya percuma pak, penjelasannya nggak bisa diputar lagi. Maksudnya apa iki? Mboten ngerti saya. Iya lah. Oh, nggak. Percuma juga mbak diputar. Emang rata-rata soalnya kami tuh nggak dikasih tahu itu pakai debut tuh gimana gitu kan. Kemarin cuma disuruh install, terus udah tinggal gitu aja. Terus saya nanya gimana ini buat nampilin suaranya jadi supaya itu bisa itu. Nah terus dia bilang nggak apa-apa diupload aja, mungkin saya itu kan sebagai bukti aja. Ya wes tak upload aja. Aku mah enteng-enteng aja. Aku bahasa Jawanya itu apa? Yang kasar lah, yang kasar. Saya senang yang kasar-kasar. Kulo. Wah kulo kayak bahasa Makassar aja. Inyong, Inyong tuh Semarang kan, Jawa Tengah. Orang-orang. Iya kan Jawa Tengah juga ya, Cilacap. Inyong, mau pakai menyong. Ah Inyong. Saya punya teman tuh kan banyak dari Jawa jadi yang Tegal juga gitu. Mas Jani kalau mau buat ini, Mas Jani harus buat gini dulu. Tak jewer telinganya. Kalau bahasa Bugis, kulo itu juga artinya saya. Kulo. Enggak. Saya saya bisa aja ngomongnya. Saya bisa ngomong Bugis. Gampang aja ngomong Bugis, tinggal bilang Bugis, ngomong Bugis ya, ngomong bisa, iso ngomong Bugis, Bugis udah selesai. Enggak, saya aslinya dari Kalimantan Timur. Bahasa ada yang pakai bahasa Banjar, bahasa Dayak, tapi umumnya sih bahasa Banjar. Bahasa Kutai, tapi juga umumnya bahasa Banjar. Apapun bahasanya, minumnya Banjar, gitu, nggak nyambung. Ini dari Jawa semua ya, kecuali Pak Suma yang Sunda. Kumaha, damang, alhamdulillah, pangestu. Ini. Tapi kalau Cirebon ya, tergantung sih. Jawa ya, oh Jawa. Tapi bisa ngomong Sunda kan? Iso, iso aja lah. Abdi, Abdi itu Jogja ya, pakai saya Abdi. Gak bisa kromo halus. Oh, silakan nih kalau yang mau keluar nggak apa-apa keluar aja soalnya udah di absen udah habis juga kelasnya. Mau log out nggak apa-apa. Ini yang mau bertahan aja nih. Oh Jawa ada levelnya gitu ya. Padahal sama-sama dari Jawa ya. Oh iya, iya. Kromo halus. Mbak Eka ini dari mana kemarin? Dari Jogja itu ya? Eh, Pak Pak Ngoko. Apaan lagi ngoko itu? Ngopi. Man ngoko itu apa man? Apa? Ngoko. Ngoko. Ah. Itu bahasa Jawa ada level itu bang. Oh. Oh ngoko itu buat ke orang tua itu ya. Yang agak lebih sopan. Lebih sopan ya. Ah.
I see, I see. Kromon Inggil, wah makin panjang nih. Saya makin gak ngerti. Mbaknya saya itu aja, unmute aja ya, jadi ngomong aja. Tuh, Mbak Eka udah bisa ngomong nih. Hilang ya. Belum lagi aksara Jawa. Wah, banyak kali. Wah, ini nggak bisa di unmute ya? Apa lagi nih? Oh, ada tulisan aslinya. Kalimantan ada. Seingat saya ya. Kita ukirannya itu ukiran Dayak tuh loh. Bahasa kalau di Jawa itu kan pakainya bahasa apa itu? Jawi ya. Nah, kalau di tempat kami itu dia kayak sang sekerta itu loh. Tapi enggak iso. How no cokoroko. Oh, gak ngerti, Mbak. Hariati. Saya udah kalau bahasa kayak gitu udah nggak ngerti, Mbak. Pengetahuan saya kurang. Saya nggak cinta, saya cinta. Cinta ini cinta apa dulu? Nggak melestarikan budaya, ayo. Wah, saya cintanya mangan aja, Mbak. Mangan, bar mangan turu wae. Hobine iku wae. Wih, jago udah ngomong Jawa ya. Iya, so nggak apa-apa. Silakan. Buat teman-teman juga yang pengen long out juga silakan, nggak apa-apa. Wes habis kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Eka nulis lama kali. Udah 2 hari nungguin. Saya juga pamit Pak, terima kasih buat kebebasan bulan ini Pak. Maaf jika punya salah yang disengaja ataupun tidak ya, Pak. Iya sama-sama. Good luck buat ujian kalian semua. Ya sama-sama Mbak Haryati. See you. See you next time. Ya, good luck buat kalian ya.
to you.